Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus yang kami hormati, Pak Imam serta para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh Masjid Muqarrabin. Alhamdulillah, pada pagi ini kembali kita bersua dalam kajian kita. Mudah-mudahan Allah selalu membukakan hati kita untuk menerima ilmu pengetahuan tentang Islam. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Apalagi saat ini kita berada dalam bulan kelahiran junjungan kita, bulan Rabiul Awal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang masalah fikih ibadah tentang sholat. Kita masih melanjutkan hal-hal yang sunnah dalam sholat. Saking banyaknya hal-hal yang sunnah dalam sholat itu, maka dalam kitab ini, sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa sunnahnya itu terbagi kepada tiga. Ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah di dalam sholat, dan ada sunnah setelah selesai sholat. Nah, kita sudah sampai pada sunnah di dalam sholat, ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin sudah kita sampaikan sunnah-sunnah. Misalnya yang pertama kemarin sunnah mengangkat dua tangan ketika takbir, ya. Kemudian lagi ada sunnah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada saat sedekap. Kemudian melihat ke tempat sujud. Nah, itu sunnah. Berarti mata kita tidak boleh liar dalam sholat. Ada orang pelapak pelotot nengok ke sana kemari dalam sholat. Nah, padahal diajarkan kita, mata kita tidak boleh melihat ke sana kemari. Nah, kalau kita melihat ke sana kemari, nah itulah terbancu kita di belakang punggung jamaah yang di depan, ya kan? Bab orang sembahyang itu macam-macam bajunya. Ada yang baju Golkar, ada yang baju PDI, ya kan? Nah, itu. Jadi kalau sembahyang nengok ke depan, terbaca lah, coblos nomor 2, gitu. Nah, gitu. Jadi rusak sholat kita, ya. Jadi melihat ke tempat sujud sampai kita menunjuk tangan. Ketika menunjuk tangan, asyhadu an la ilaha illallah, baru mata kita tengok ke telunjuk. Kalau tidak, selama sholat itu tengok tempat sujud, ya, gitu. Kecuali memang ada hal-hal yang sifatnya emergensi, ya kan?
Misalnya ada ular lewat depan kita, jangan pula kita tidak peduli. Lagi ular lewat depan kita, kita nengok tempat sujud bela, jangan nengok ular tu. Ya, ular kalajengking. Dalam hal itu emergensinya apabila ada ular kalajengking, kita selesaikan, kita mengusir binatang buas itu dulu, baru sholatnya kita ulang, ya. Jadi batalkan saja sholatnya itu mengusir binatang buas. Gitu. Daripada kita dipatuk ular, ya. Kemudian lagi sunnahnya yaitu membuka mata kita. Jadi mata kita ini tidak boleh meram, menjam dalam sholat. Bahkan ada ulama yang memakruhkan mata kita itu menjam dalam sholat, ya. Gitu. Jadi mata kita disunnahkan dibuka, buka matanya, ya, sambil qomat kamit gitu. Ya. Kemudian ada sakta dalam sholat. Sakta itu berhenti sebentar. Misalnya Allahu Akbar, jangan langsung Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, itu tak ada sakta. Disunnahkan waladdallin, jangan langsung amin, jangan langsung, ada jeda, berhenti sebentar sambil berdoa. Kalau makmum Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Ada kesempatan untuk membaca doa itu, ya. Setelah baca waladdallin amin, imam membaca ayat, berhenti sejenak, ya kan? Berhenti sejenak. Ada kesempatan bagi makmum membaca Fatihah di belakang. Waladdallin amin. Tunggu dulu, jangan langsung. Tunggu dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Itu. Jadi ada tempat berhenti, ya. Itu kalau sholat normal, istilahnya normal, tidak ada cepat-cepatnya, ya. Sholat wajib, sholat maghrib, sholat isya, gitu. Ya sebenarnya sholat itu normal lah semua. Maksud saya emergensi, kan. Seperti sembahyang tarawih, ya. Sembahyang tarawih itu istilahnya ada hal lain. Misalnya nak cepat balik atau ada acara, gitu kan. Makanya agak cepat dikit. Jadi tak apa-apalah meninggalkan sakta, kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, sampai ujung waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tak apa-apa, karena sembahyang tarawih, ya kan? Sembahyang tarawih, sembahyang sunnah. Jadi saktanya berhenti sebentarnya itu juga sunnah, ya. Tuh, jadi kita imam bijaksana, ya kan? Jangan bijak sini, baik. Kalau bijak sini, itu kita yang enak mentang-mentang juara satu musabaqah, mulai Bismillahirrahmanirrahim. Sembahyang tarawih 20 rakaat. Itu namanya bijak sini, namanya tuh kita
yang enak. Jemaah belakang tuh pening kepala karena udah di otaknya imamnya. Awak siang tadi puasa capek ngantuk-ngantuk, Fatihah bela musika. Macam mana ayatnya? Pas baca ayat surah Yasin pula bawahnya, ya Allah. Sudahlah, malam besok kita pindah sembahyang sama tu masjid sana tu. Indah pula sembahyang tarawih masjid sana. Sekali tengok jadwal bapak malam tadi pula imam pula, giliran dia pula lah. Gitu. Jadi sedang-sedang. Jadi memang gitu sembahyang tarawih ini kita ikut irama lah. Kata orang gigi 4, ayo gigi 4. Yang penting bacanya jangan sampai hilang kan. Asakta. Kemudian sunnah lagi ini sunnahnya. Sunnah di dalam sholat yaitu doa iftitah. Biasa kita doa iftitah itu. Jadi kalau doa iftitah itu syaratnya baru bisa kita baca apabila tegak bersama dengan sang imam. Ya, takbir pertamanya sama-sama tegak dengan imam. Tapi kalau kita telat jadi masbuk, telat, ada lagi Fatihah tuh, tidak sunnah lagi, ya, langsung baca Fatihah. Karena kita telat, ya, kita masuk. Lalu imam sudah membaca Qul a'udzu birabbin nas. Kita jangan lagi baca Fatihah lagi langsung. Jangan baca doa kita lagi langsunglah Fatihah kita baca. Selesai Fatihah baru sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim, baru sampai situ imam rukuk. Nah, kita harus mesti ikut rukuk. Jangan mentang-mentang aku belum selesai Fatihah aku nih. Imam lah rukuk, dah tegak pula imam lagi, nak sujud pula belum selesai. Berarti kita ketinggalan, ya, ketinggalan. Nah, gitu. Ya. Nah, sekarang sunnah di dalam sholat yang ketujuh. Nah, yang ketujuh hari ini yaitu at-ta'awuzu, membaca ta'awuz. Apa itu ta'awuz, Bu? Membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu ta'awuz, ya kan? Artinya ta'awuz itu berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Oh, itu membaca itu sunnah juga dalam sholat. Wa afdaluhu, dan yang utama membacanya, membaca auzubillah itu, ya, wa yusannu fi kulli rak'atin, disunnahkan membaca a'udzubillahi minasyaiton itu setiap rakaat. Setiap rakaat pertama baca, rakaat kedua baca, rakaat ketiga baca, rakaat keempat baca, disunnahkan. Wa yata'akkadu fi raq'ati fil raq'atil ula. Tapi itu ada tapinya. Tapi yang lebih diutamakan itu adalah pada rakaat pertama saja. Nah, yang rakaat berikutnya itu ya kalau mau baca silakan, tak juga tak apa-apa. Macam mana bacanya? Wa yusannul israru bihi, dibaca dengan pelan-pelan, tak usah kencang-kencang bacanya. Ya, artinya suara pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Jadi
Jadi a'udzubillahnya itu tuh yang sunnah, tapi suaranya pelan. Apalagi jadi imam kan. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah gitu. Paham bu? Oke. Nah itu. Jadi auzubillah. Kalau menurut pendapat mazhab, ya mazhab Syafi'i menyebutkan, mazhab Syafi'i dia bilang sunnah hukumnya setiap rakaat sebelum baca Fatihah, auzubillah itu dulu sunnah setiap rakaat. Tapi mazhab Hanafi dia bilang rakaat pertama saja yang dibaca auzubillah. Hambali juga demikian, rakaat pertama saja. Mazhab Maliki malah makruh membaca auzubillah. Nah gitu ya. Nah kita pakai mazhab Syafi'i ya. Jadi kita bacalah sebelum Fatihah itu auzubillah, tapi pelan-pelan saja, suara sir namanya, bukan jahar. Sir itu artinya suara pelan, hanya kita yang mendengar, orang lain tidak. Nah gitu ya. Nah jadi sunnah auzubillah itu. Surutus sunniyati ta'awudz arba'atu. Jadi syarat membaca ta'awudz itu ada 4 syarat. Wah itu. Pertama, yudrikal imama fil qiyami fala ya'ti bihi idza adrakahu bi ghairihi ka ruku'in aw sujudin. Syaratnya jangan sampai kita ya terlambat dari imam ya. Jadi pada saat kita berimaman itu ya, kita itu masih menemukan imam dalam keadaan berdiri. Fala ya'ti bihi idza adrakahu fi ghairihi. Ya, maka tidaklah ia mendatanginya dalam keadaan imam sudah selain daripada berdiri, seperti ruku dan sujud. Kalau imam ruku dan sujud, kita tidak usah lagi ya, tidak memenuhi syarat untuk membaca a'udzubillah. Jadi syarat pertamanya itu yang saya bilang tadi, serempak takbir dengan Pak Imam tadi kan. Nah di situ kita ikut membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dengan cara baca pelan-pelan gitu ya. Tidak dijaharkan bacanya. Syarat yang kedua membaca a'udzubillah itu alla yashra'a fil fatihati. Syaratnya ya tidak terlanjur membaca Fatihah. Kalau sudah terlanjur membaca Fatihah, sudahlah lewat. Ya, itu jadi imam umpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh iya lupa, belum auzubillah, ulang lagi auzubillah. Nah, berarti Fatihahnya itu nambah ayat ya, di tengah-tengah auzubillah. Kalau sudah masuk bismillah, oh tidak boleh lagi masukkan auzubillah di tengah-tengah, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ingat auzubillah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Berarti di tengah-tengahnya ada auzubillah. Nah, bisa-bisa batal.
Kenapa? Karena Fatihah itu rukun, tidak boleh ditambah hurufnya, tidak boleh ditambah ayatnya. 7 ayat cuma, mulai dari Bismillah diakhiri dengan walau boleh, karena dia rukun. Nah, kalau mau baca a'udzubillah sebelum itu, sebelum Bismillah, itu syaratnya.